Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nigusti Agung Ayu Arna Susanti. Saya mahasiswa PPG Daljab tahun 2023 di Universitas Hamzah Muwandi. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah di mana tempat saya mengajar yaitu SD Negeri 4 Posanten. Tugas ini ditujukan untuk melengkapi tugas-tugas saya dalam LK 1.2 yaitu eksplorasi masalah. Selamat pagi Ibu. Pagi. Mohon maaf telah menyita waktu Ibu. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu terkait masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita. Sebelumnya silakan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Om Swastiastu, selamat siang. Saya adalah Kepala SD Negeri 4 Posanten, wilayah binaan dari Gusti Ayu Arna Susanti. Saya bernama Nyoman Sutarni SPD. Silakan untuk Bu Arna. Baik, yang mohon izin untuk merekam hasil wawancara Ibu. Lanjut saja ke pertanyaan pertama. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan minat belajar peserta didik terutama di sekolah kita ini rendah? Kalau menurut Ibu, yang menyebabkan minat belajar peserta didik itu rendah, ada dua faktor. Yang menyebabkan itu antara lain satu, ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal itu termasuk kesehatan, kemudian bakat minat, keadaan fisik peserta didik. Sedangkan dari faktor eksternal itu yang termasuk seperti perhatian dari guru, lingkungan, kemudian keadaan keluarga atau orang tua, dan termasuk juga keadaan ekonomi. Itu Ibu kira penyebab daripada minat belajar peserta didik itu rendah. Kemudian pertanyaan nomor 2, menurut Ibu, apa yang menyebabkan kemampuan literasi peserta didik di sini masih rendah? Kemampuan daripada literasi peserta didik itu rendah diakibatkan atau disebabkan oleh satu, kurangnya keinginan atau niat daripada peserta didik untuk membaca. Kemudian kurangnya perhatian dan pembiasaan orang tua itu untuk mengajak anaknya membaca di rumah. Di samping itu juga kurangnya dari pengawasan guru saat pelaksanaan literasi membaca yang ada di sekolah. Jadi itu antara lain ada 3, kurangnya minat baca bagi peserta didik. Nah, selain literasi, saya juga menemukan masalah terkait dengan kemampuan numerasi peserta didik di sini juga masih rendah. Nah, kira-kira itu apa penyebabnya? Penyebab daripada kemampuan numerasi peserta didik itu masih rendah, ini adalah satu, kurang optimalnya guru dalam menggunakan model dan media yang cocok dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, kurangnya motivasi dan bimbingan guru dalam mengajarkan peserta didik, terutama dalam berhitung. Yang ketiga, biasanya guru memberikan contoh pengerjaan soal yang mudah, namun dalam pemberian soalnya, soal latihan misalnya, itu sulit. Kurangnya pemahaman konsep serta cenderung itu memberikan penghafalan. Itu antara lain ada 4 daripada kemampuan numerasi peserta didik yang rendah. Nah, untuk
selanjutnya di kelas saya itu di kelas 6 terdapat peserta didik yang kesulitan memahami isi bacaan. Nah, kira-kira itu penyebabnya. Kemudian pertanyaan tadi itu peserta didik kelas 6 yang kesulitan memahami isi bacaan. Itu penyebabnya kira-kira apa ya. Jadi beberapa penyebab itu kesulitan dalam memahami bacaan. Yang pertama, keterampilan membaca yang dimiliki peserta didik itu masih rendah pemahamannya. Kemudian yang kedua, guru kurang mampu menciptakan suasana belajar yang menarik. Itu kira-kira ada dua kesulitan memahami isi bacaan itu. Keterampilan membaca yang dimiliki peserta didik masih rendah. Kemudian yang kedua, kurangnya kemampuan guru untuk menciptakan suasana belajar yang menarik. Pertanyaan selanjutnya. Nah, di kelas saya yaitu di kelas 6 juga terdapat peserta didik kesulitan dalam memahami materi bilangan bulan. Bisakah Ibu menjelaskan penyebabnya itu apa? Beberapa penyebab peserta didik kesulitan memahami materi bilangan bulan itu: satu, pembelajaran yang dilakukan guru kurang menarik. Dua, guru hanya mengajak peserta didik menghafal materi tanpa menghadirkan pembelajaran yang kontekstual. Yang ketiga, guru tidak menggunakan media pembelajaran. Itu antara lain 3 penyebab daripada kesulitan peserta didik dalam memahami materi bilangan. Kemudian dalam proses interaksi kita di sekolah itu perlunya adanya interaksi antara guru dengan peserta didik. Namun setelah diamati, saya rasa interaksi antara guru dengan peserta didik ini agak kurang. Nah, kira-kira ini apa penyebabnya yang melatar belakangi hal tersebut? Beberapa penyebab daripada komunikasi antara guru dengan peserta didik belum terbangun dengan baik. Nah, penyebabnya ada 2. 1, jarangnya komunikasi antara guru dengan peserta didik di luar kelas. Kemudian yang kedua, guru kurang memahami latar belakang peserta didik. Jadi itu antara lain 2 penyebab daripada komunikasi antara guru dan peserta didik belum terbangun dengan baik. Nah, selain dengan antara guru dengan peserta didik, kegiatan belajar mengajar itu berhasil itu juga dipengaruhi oleh komunikasi antara guru dengan orang tua murid. Nah, setelah diamati, kurang adanya interaksi yang baik antara guru dengan orang tua siswa. Nah, kira-kira ini apa penyebabnya? Apa penyebab dari masalah tersebut? Faktor penyebab interaksi antara guru dan orang tua mengenai aktivitas pembelajaran peserta didik yang masih terbatas, yaitu kesalahan persepsi orang tua atau wali yang menganggap pendidikan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab daripada guru atau pihak sekolah. Ibaratnya memberikan kertas kosong, guru yang disuruh menggodok dari tidak bisa menjadi bisa, itu persepsinya. Nah, untuk selanjutnya, dalam proses belajar mengajar, penggunaan model-model pembelajaran yang sesuai karakteristik peserta didik sangat diperlukan. Akan tetapi, saya sebagai guru yaitu belum optimal menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Bukan hanya saya saja yang saya amati, sebagian guru-guru di sini belum optimal dalam memanfaatkan model-model pembelajaran. Nah, penyebab dari masalah itu apa ya, Bu? Faktor daripada penyebab optimalnya guru menggunakan model-model pembelajaran inovatif yaitu ada beberapa.
Yang pertama, mindset guru. Mindset guru yang beranggapan bahwa pembelajaran konvensional itu sudah dilaksanakan. Pembelajaran konvensional. Kemudian, kurangnya kesiapan guru dalam proses pembelajaran dengan model dan media. Itu antara lain pembelajaran yang belum optimal digunakan oleh guru untuk menggunakan model-model pembelajaran inovatif. Jadi mindset guru itu beranggapan bahwa pembelajaran konvensional itu sudah baik dilaksanakan. Kurangnya kesiapan guru. Kesiapan guru itu berkurang dalam proses pembelajaran dengan tidak menggunakan model atau media. Baik, untuk selanjutnya, kegiatan literasi akhir-akhir ini sudah digalakkan. Akan tetapi dari yang saya amati, kegiatan pelaksanaan gerakan literasi sekolah belum optimal. Nah, penyebab dari masalah tersebut apa? Beberapa penyebab pelaksanaan gerakan literasi sekolah itu belum optimal. Jadi gerakan GLS, gerakan literasi sekolah belum optimal. Penyebabnya adalah satu, pengawasan dari guru yang belum maksimal. Yang kedua, ketersediaan sarana buku bacaan yang terbatas. Yang ketiga, rendahnya minat baca peserta didik. Jadi dari awal itu minat baca anak memang kurang. Kemudian selanjutnya, pada kurikulum 2013, siswa maupun guru itu dituntut melaksanakan pembelajaran HOTS. Akan tetapi setiap kegiatan berlangsung, pembelajaran di kelas itu belum berbasis HOTS. Nah, akar dari penyebab masalah ini apa? Akar permasalahan atau penyebab, ya, faktor penyebab daripada pembelajaran di kelas belum berbasis HOTS yaitu sebagai berikut. Ini ada dua juga. Satu, guru belum memahami apa itu pembelajaran HOTS yang berbasis HOTS. Yang kedua, guru itu sudah terbiasa dengan zona nyaman dan hanya menjelaskan materi yang ada di buku pelajaran saja. Jadi itu faktornya, ada dua. Kemudian, teknologi dalam pembelajaran sangat beragam dewasa ini. Tetapi guru belum optimal dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, bisakah Ibu memaparkan penyebab masalah tersebut? Faktor penyebab belum optimalnya guru memanfaatkan media TIK. Itu nih, dalam proses pembelajaran. Ini ada 4. 1. Diklat yang dilakukan kebanyakan secara daring. 2. Tidak adanya program sekolah dalam hal pemanfaatan media TIK yang tersedia di sekolah. 3. Kurangnya minat memanfaatkan platform media mengajar yang disediakan pemerintah seperti aplikasi Merdeka Mengajar. Yang keempat, kurangnya pemahaman guru dan peserta didik terhadap pembelajaran yang berbasis TIK. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Turunnya minat belajar siswa juga dipengaruhi karena guru belum optimal melakukan inovasi dalam pembelajaran. Nah, bisakah Ibu memaparkan penyebab dari masalah tersebut? Faktor penyebab guru belum optimal dalam melakukan inovasi dalam pembelajaran. Jadi faktor penyebabnya ini ada 2. 1. Rendahnya motivasi guru untuk melakukan inovasi pembelajaran. Yang kedua, persiapan pembelajaran yang inovatif itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi ada 2 faktor penyebabnya. Jadi antara nomor 1 sampai dengan akhir daripada pertanyaan Ibu Arna ini semua ada kaitannya. Baik, sekian saja daftar pertanyaan dari hasil wawancara kali ini. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Baik, sekian wawancara hari ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.